Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Astiti Valakino dari kelas 23, kelas 3 TIE, kampus Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, kampus Politeknik Kalteks Riau. Yang mana saya ingin mempresentasikan hasil praktikum minggu keempat, yang mana topiknya itu intent mengirim data gitu ya, bukan hanya pindah halaman. Lalu ada activity life cycle, dialog and pop up components, lalu ada card view juga, dan alert dialog gitu. Jadi presentasi kesempatan kali ini saya bagi bab 1 bab 2 gitu ya. Jadi yang pertama bab 1, implementasi modul latihan. Yang pertama ini struktur project saya. Coba kita buka dulu ya. Nah, drawable, font, layout, belum ya, values. Nah nih struktur project saya yang mana ada bangun ruang activity, custom 1, custom 2, dashboard, login, welcome. Main activity saya tidak pakai ya, karena terlihat di sini di manifest. Saya ubah nih, intentnya tuh ada di langsung di login activity gitu. Awalnya semulanya tuh saya intentnya tetap di main activity, tapi main activity-nya langsung mengintentkan ke login gitu, mengarahkan langsung. Jadi daripada memperribet proses gitu ya, jadi saya tidak tampilkan aja di manifest gitu. Yang mana di aplikasi di project saya kali ini nih, mungkin kita demo dulu ya, berikut demonya ntar. Nah, oke, ini aplikasinya. Kita login dengan username Akino, passwordnya Akino. Oke, login, set, welcome activity ya, seperti biasa, seperti pertemuan lalu. Nah, ini yang baru, halaman dashboard, yang mana di dashboard ini ada 4 button gitu. Yang pertama rumus bangun ruang pada pertemuan 2, baru ada custom 1, custom 2. Coba kita ke bangun ruang dulu. Nah, ini yang kemarin saya sudah sesuaikan dengan tema template saya, warna, background, color palette, dan lain-lainnya. Coba kita kembali ke dashboard, masuk ke halaman custom 1. Nah, kurang lebih begini tampilan yang ada di template Figma saya menyesuaikan gitu ya. Logout, terus custom 2. Nah, custom 2 juga ini sama seperti di template tentunya gitu. Lalu saya juga menambahkan ini alert dialog gitu ya, yang mana ketika user menekan tombol logout, maka akan muncul semacam tuh, Anda yakin untuk logout? Kalau kita pencet iya, nah kita balik ke halaman login. Coba kita login ulang ya. Oke, logout. Ketika ini namanya alert dialog ya, alert dialog ya. Ketika kita pencet tidak, yang muncul snack bar, logout dibatalkan, kurang lebih begitu ya. Nah, jadi di sini saya sudah menerapkan yang namanya alert dialog dan juga snack bar gitu. Lalu selama pengerjaan juga saya mengalami error ya di custom activity, di bangun ruang. Di sini tuh tadi bindingnya tuh saya udah deklarasikan, saya juga udah inisialisasi binding sini kan.
Tapi data di sini masih ada view compact itu, view compact. Kayak view compact apa namanya tuh? Pokoknya masih ada find view by ID-nya gitu. Seperti ini nih, coba ya kayak saya kasih contoh. Nah, kayak gitu. Yang mana ini tuh tidak diperlukan lagi gitu karena kita sudah menggunakan metode binding. Jadi tidak perlu ribet-ribet pakai find view by ID gitu teman-teman. Jadi tadi setelah saya cek ternyata kurang lebih begitu ya. Yang mana seharusnya tuh menggunakan ini aja udah cukup gitu, binding.root-nya. Nah, untuk tampilan juga card view ya, saya menggunakan card view pada nih, lumayan rumit nih card view nya. Waduh, kok gini ya. Nah, ini. Nah, yang menjadi tantangan tuh di sini guys. ID game, apa? Ini nih, diamond nih, bikin garis-garis hijau ini. Yang mana? Coba ya kita kesini. Nah, garis hijau ini berasal dari ini. Nah, ini saya nambahin string baru nih. Di apa namanya, values colors tentunya. Garis hijau yang seperti di template. Lalu juga jadi garis hijau ini berasal dari card view-nya guys. Jadi kalau kita geser, isinya tuh card view hijau gitu, kotak hijau. Tapi kita timpa lagi menggunakan linear layout ini. Jadi saya menggunakan linear layoutnya di sini, menggunakan warna backgroundnya kurang lebih sama-sama background yang di sini. Lalu ini image ya, ini tuh image-nya tuh ada di drawable tentunya nih, gitu ya kurang lebih. Text view juga jumlah diamondnya kurang lebih begitu ya. Langsung kita masuk ke bab 2 yaitu refleksi gitu ya. Jadi selama praktikum ini saya jadi lebih paham lah gitu apa itu active cycle, life cycle, yang mana saat membuka menutup halaman di loket tuh muncul gitu kan. Lalu juga intent tentunya ya. Intent di sini sangat penting untuk mengirim data juga ternyata, nggak cuman nggak cuman untuk berpindahan activity tapi juga mengirim data gitu. Contoh penggunaan intent di bangun ruang, harusnya bangun ruang dan dashboard. Nah, ini di sini saya membuat put extra, binding intent put extra di dashboard rumus bangun ruang. Jadi kurang lebih title dan juga deskripsinya gitu. Nah, di bangun ruang activity saya ketik ini nih, binding text title dot text title dash. Nah, ini nih, file title dash gitu. Nah, ini nih gunanya untuk menghubungkannya dengan file XML bangun ruang saya gitu. Jadi di bangun ruang saya ini pasti ada text view yang ID-nya tuh txt title di sini. Nah, ini txt title dan txt dash. Walaupun di sini saya declare gitu kan. Teksnya tuh hitung luas persegi dan lingkaran. Ini deskripsi gitu kan. Namun karena saya sudah melakukan ini get string extra pada bangun ruang activity ini, jadi itu tuh terganti isi teksnya tuh otomatis ketika di run. Coba kita lihat ya. Oh, ini udah ya. Mana dia tadi? Rumus bangun ruang. Nah, kumpulan rumus untuk berbagai bangun ruang. Itu tuh berasal dari mana?
berasal, bentar saya geser dulu, aduh sorry. Nah, berasal dari, nah nih, kumpulan rumus untuk berbagai bangun ruang gitu ya, kurang lebih begitu. Lalu juga hubungan untuk materi sebelumnya, yang mana sebelumnya itu kan ada kita belajar view binding dan juga resource dan lain-lain gitu kan, yang mana di praktikum ini tuh masih digunakan ternyata. Bahkan seperti resource saya ini bertambah ya, kemarin hanya ada cara satu, sekarang cara dua. Cara ini karakter gitu ya, ini ada game, icon profile, poster gaming house-nya gitu ya. Lalu bagian font tetap masih, nah nih colorsnya bertambah ya, yang mana yang saya tambahin nih, background untuk card view, background untuk hijau tepi list ataupun edge dari card view yang tadi. Lalu juga biru ini untuk warna teks di custom 2. String juga saya bertambah nih, bergabung bersama kami, ini untuk custom 2 tadi ya, jadi masih kepake gitu. Dan juga view binding tadi kan masih kepake banget ya, mengakses elemen UI tentunya kan nggak pakai find view by ID tadi, seperti error saya tadi gitu kan. Mungkin langsung itu aja dari saya sebagai penutup. Paling ya, saya belajar banyak hal baru lah untuk praktikum ini, seperti terusan dari ilmu-ilmunya, belajar materi-materi minggu lalu gitu kan, seperti intent, view binding tadi gitu ya. Jadi itu aja mungkin dari saya. Untuk tantangannya mungkin paling itulah, penyesuaian layout ya. Constraint ini susah sih, tapi ujung-ujungnya juga bisa. Lalu juga menyesuaikan dengan template juga jadi tantangan gitu buat saya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.